الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut-pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, Ketua DMW ya dan anggota yang kami muliakan, Ketua DPW Sumatera Selatan beserta jajarannya yang kami muliakan, Ketua DPW Jambi dan jajaran pengurusnya yang kami muliakan pula, ketua-ketua DPD se-Sumatera Selatan yang juga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tamu khusus kita dari Lampung, Ustaz Saiful dari Waikanan, Ustaz ya. Tulisannya begini Kak, Waikanan itu. Atau ya. Jadi saya tulis begitu aja, Ustaz ya. Dan terkhusus Ustadz Yusuf sebagai tuan rumah di tempat ini, alhamdulillah kita berada di Muara Enim ya. Semoga tempat ini Allah jadikan tempat yang karyatan mubarakah. Amin. Di sini akan menjadi tempat diterapkannya nilai-nilai dan syariat Islam. Dan kemudian akan melahirkan pejuang-pejuang, melahirkan kader-kader yang akan terus menerus sampai yaumil qiyamah nanti mendakwahkan dan mengembangkan ajaran Islam ini. Alhamdulillah, ini satu kesyukuran tersendiri bagi kami karena diundang oleh teman-teman Sumsel, DPW Sumsel untuk hadir bersama kita semua di tempat ini, di mana saya mohon maaf karena harusnya agenda awal itu 9.10 saja. 9.10 kemudian sempat berubah tanggal 34, kemudian berubah lagi kembali seperti sekarang ini 10.11 ya. Kalau saya boleh mengatakan mungkin ini bagian dari Wahyu System ya. Karena agenda sudah dirancang sedemikian rupa, tapi ada yang lebih besar, persoalan lebih besar yang memang mau tidak mau harus menyita perhatian. Dan saya tidak perlu ceritakan di tempat ini, insya Allah sudah dimengerti sebagian. Ya, sehingga karena ada pleno yang harus bukan pleno, ada MMS yang harus diadakan di akhir Agustus, tadinya mau dilaksanakan di 6 sampai 8 September, tapi ternyata dimajukan kembali ke Agustus. Kemudian ada pleno DPP pada 4 dan 5 kalau tidak salah ya, Sabtu Ahad. Makanya Ustadz Joko Mustafa mengatakan ini DPP sudah berubah ke jam kantornya. Biasanya Senin, Selasa atau Rabu, ini sekarang Sabtu Ahad saja ngantor. Tapi begitulah kita di Hidayatullah. Jadi kalau ada hal-hal yang mustahil, ada yang mendadak, ada yang signifikan harus dituntaskan, kita tidak mengenal waktu Pak. Mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, mau Ahad, mau tengah malam sekalipun ya. Nah, kalau sudah apalagi kita ini yang sudah kader-kader wusto itu sudah bukan diperdebatkan lagi. Apa perintah bos? Ya. Rapat jam sekian, siap. Ya. Apa materi rapat ini? Oke, tidak ada masalah ya. Karena memang kita dilatih untuk itu. Dan alhamdulillah karena salah satu nilai yang sudah kita miliki tentang sami'na wa ata'na ini yang sudah tertanam dengan baik, maka alhamdulillah itulah yang bisa menjadi catatan kenapa Hidayatullah ini alhamdulillah masih eksis sampai sekarang dan alhamdulillah terus berkembang. Ya, terlepas perkembangannya itu ada yang sempat jalan di tempat, ya, ada yang jalan maju mundur, mundur maju lagi,
Dan ada juga yang maju terus, ya itu biasa ya di Hidayatullah. Ya. Ada kata Pak Ustadz, dikirim ke satu tempat sehingga disampaikanlah bahwa sudah ada perintisan di sana, baru beberapa bulan dia tinggalkan tempat itu, hilang lagi perintisan itu ya. Nah, itu biasa ya. Karena mungkin ada orang itu yang cocok di satu tempat, dia tidak cocok di tempat lain. Ya. Ada orang yang cocoknya di tempat yang basah, ternyata dia dikasih tempat yang banjir. Nah, ini juga bisa membuat orang itu tidak betah. Maka selain karena perkaderan, juga karena kita belajar melihat ya, link in match-nya seseorang itu sebenarnya di mana, tepatnya di mana ya. Karena kalau seorang penjaga gawang diposisikan sebagai striker, maka dia akan kesulitan menjebol gawang lawan. Karena mindset dia itu adalah seorang kiper. Seorang striker dipasang sebagai penjaga gawang, berbahaya juga ya, maunya naik terus menyerang gitu. Padahal kamu tugasnya di dalam kampus misalnya. Nah ini filosofinya kurang lebih seperti itu. Nah dalam kesempatan hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang tarif Hidayatullah. Bagi yang sudah mengenal Hidayatullah, alhamdulillah ini hanya nutrisi tambahan saja. Baik, ini saya tulis Pak 50 tahun ya. Kira-kira Hidayatullah ini sudah berapa tahun? 51. 51 hitungannya dari mana? Ya, 49 hitungannya dari mana? Hah? Tahun 73. Di mana penjelasan tahun 73 itu? Ustadz ini datang mau bertanya-tanya atau apa? Ya. Oke. Jadi ada yang menyebut 50 tahun Ustadz kemarin, ya. Ada juga yang menyebut 50 tahun itu nanti pada 2023. Ya, apa dasarnya? Ini apa ini? Ada alarm, Pak. Alarm. Itu dasarnya adalah perintisan ya, mulai dari Gunung Sari sampai Karangbugis ya, seperti itu. Nah, kalau berdasarkan resminya itu 1973. Oke. Saya tidak tahu apakah ikhwan sekalian sudah pernah melihat surat ini. Ini surat dari siapa kepada siapa, Ustaz? Ini surat dari, ini tulisan tangan nih. Tulisan tangan. Kalau lihat tanda tangannya siapa punya? Ya, kalau orang kenal Abdullah Said maka lihat tanda tangannya pun dia sudah tahu ya. Gambar perahu, perahu pinisi. Karena orang Sinjai Pak dia. Ya. Namanya tertulis di situ Musin Kahar. Apa yang mau saya sampaikan dari surat ini? Surat ini ditujukan kepada Ustadz Hashim. Ya, Ustadz Hashim HS. Ini tulisan tangan beliau yang dia tulis kemudian serahkan ke Ustadz Hasan. Ustadz Hasan disuruh menyampaikan ke Ustadz Hashim. Mari kita baca teksnya. Yang terhormat Saudara Hashim, dulu masih saudara ya. Sekarang tidak ada sudah yang berani bilang saudara Pak. Fi mahallil mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Menyesal sekali sebab kami tidak berkesempatan untuk menemui saudara. Ya. Kiranya dengan surat ini ditambah penjelasan saudara Hasan dapat diterima dan dianggap pengganti kami. Yang kedua, jadi ini beliau lagi mengajak Ustadz Hashim bagaimana mau bergabung di Hidayatullah. Yang kedua, terasa pertemuan kita ini, kata beliau, dalam ruang lingkup akidah adalah aba-aba komando Allah untuk memulai sejarah baru dalam dunia Islam insya Allah. Kemudian untuk maksud ayat 2 di atas, tenaga Ustadz Hashim
turut terpanggil dan harapan umat terlalu besar kiranya dapat dikonkretkan dengan Saudara Hasan. Terima kasih. Wassalam. 25 September 1972. Jadi sama bulannya dengan hari ini ya. Bulan September. November ini 11, afwan. Jadi 1972. Yang 72 belum lahir ada? Bang Aidil sudah lahir ya 72. Oh belum, pantas masih muda Pak Ustaz. Ya. Ya, 1972 Pak. Jenengan 70 berapa Ustaz? 77. Oh, sudah 5 tahun berarti waktu itu ya. Oke. Nah, saya ingin kita mengeksplor ini. Apa yang menarik dari 4 bait surat ya, narasi yang dibuat oleh Ustadz Abdullah Said kepada Ustadz Hasim. Menurut Ustadz sekalian, di mana poin paling pentingnya dari kata-kata di surat ini? Yang mana Pak? Yang kedua. Ada selain yang kedua ada? Yang ketiga. Ada lagi yang lain? Mau yang keempat? Ya enggak apa-apa, yang namanya kan pilihan ya. Kita tidak dilarang untuk memilih Pak. Jangan dipaksa orangnya. Nah, baik. Ada yang mengatakan yang kedua. Apa pointer yang paling menarik di di poin yang kedua itu? Ini bahasa langsung beliau ya. Terasa pertemuan kita ini dalam ruang lingkup akidah. Ini harus dicatat baik-baik ini. Inilah yang menjadi salah satu dasar pergerakan Hidayatullah itu, bahwa dia harus dilingkupi dengan akidah. Kepentingannya akidah, dasarnya akidah, muatannya itu adalah akidah. Bukan karena teman semata, bukan karena kepentingan semata, apalagi ada kepentingan politik, apalagi ada kepentingan mau jadi menantu dan sebagainya, bukan. Tetapi yang menarik di sini adalah beliau katakan terasa pertemuan kita ini dalam ruang lingkup akidah. Adalah aba-aba komando Allah. Untuk apa dengan di ruang lingkup akidah ini? Ternyata yang sangat menarik adalah untuk membuat sejarah baru dalam dunia Islam. Kenapa harus bicara sejarah baru dalam dunia Islam? Dunia Islam ini sudah perjalanannya sangat panjang. Pernah melahirkan sekian banyak tokoh, orang hebat, ulama dan seterusnya. Apakah memang perlu ada lagi sejarah baru dalam dunia Islam itu? Ya. Itu sudah ada gerakan-gerakan Islam. Ada yang di Lampung itu namanya apa Pak dulu? Warsudi. Nah, gerakan apa itu ya? Ya, Lampung tuh. Apalagi? Dulu ada dalam gerakan politiknya ada Masyumi. Ya. Apalagi? Kalau yang lainnya ada Jamaah Tablik. Ada? Apalagi Pak? Ikhwanul Muslimin. Banyak sekali. Terus yang mana yang dimaksud dengan sejarah baru dalam dunia Islam ini? Inilah visi seorang pemimpin Pak. Ini yang menarik. Jadi seorang pemimpin itu dia ingin membuat satu yang berbeda dengan orang secara umum. Dan yang menariknya, apa sejarah baru dalam dunia Islam ini? Inilah yang perlu kita gali dari pemikiran Allahuyyarham Abdullah Said. Satu tadi, bahwa apapun makanannya, minumannya adalah akidah. Apapun aktivitas kita di lembaga ini, mau itu bikin sekolah, Quran kah, formal kah, non formal kah namanya, mau bikin masjid, mau bikin perumahan, mau bikin ekonomi, mau bikin yang lainnya, dia harus dibingkai dengan lingkup akidah. Dan itu sejalan dengan manhaj kita ya, sistematika wahyu, insyaallah. Sejarah baru dalam dunia Islam. Yang ketiga,
harapan umat terlalu besar kiranya dapat dikonkretkan dengan Saudara Hasan. Inilah cara beliau untuk mencari kawan. Karena bagi Ustadz Abdullah Said, membuat sejarah baru dalam dunia Islam ini nggak bisa sendiri. Butuh temang, ya, butuh orang lain. Kalau sendiri ya, kalau gitu Muhammad nggak perlu cari sahabat-sahabat, cukuplah dia sendiri. Insya Allah selesai itu persoalan. Tapi sunnatullahnya adalah orang harus mencari kawan untuk kemudian bagaimana melandingkan idealisme tersebut, bagaimana membuat sejarah baru dalam dunia Islam tersebut. Butuh kawan. Maka persoalan teman-teman di daerah salah satu faktornya itu harus berpikir bagaimana mencari kawan. Paling tidak kawan hidup dululah, ya. Maka yang belum punya kawan hidup, ya maksudnya itu rumah tangga begitu ya, silakan, ya. Cari paling tidak, wah ini pasangan saya yang akan bersama saya membuat sejarah baru dalam dunia Islam ini. Yang sudah bagaimana? Silakan kalau masih mau, ya. Nah, persoalan timbul masalah nanti, itu kita sudah berusaha untuk mencari keadilan namanya kan. Bagaimana mau tahu adil kalau tidak pernah bilang Ustaz, ya? Nah, itu nanti tambahan persoalan bagi ketua DPW dan ketua DMW. Baik. Ini sejarah Hidayatullah. Apa yang membedakan di tahun 1973, di tahun 2000 dan di tahun 2021, Ustaz? Kenapa enggak sekali aja kita buat harus ada perubahan-perubahan di tahun 1973, di tahun 2000 dan di tahun 2011. Yang pertama, Hidayatullah itu berbentuk apa? Orsos. Apa itu Orsos, Pak? Organisasi sosial, ya. Sosial mulu, ya. Organisasi sosial. Lalu kemudian menjadi organisasi massa. Ada yang bisa memberikan gambaran enggak? Kenapa menjadi organisasi massa? Kenapa tidak menjadi organisasi sosial saja? Karena yang diwadahi lebih luas. Ada lagi, Pak? Tadi persoalan wadah. Perkembangannya lebih cepat. Belum ada yang mencoba melingkan, menghubungkan, mengkorelasikan dengan apa yang menjadi aturan di negeri ini. Ya. Ada ya? Untuk sebuah lembaga itu punya cabang, maka salah satu persyaratannya dia itu adalah menjadi ormas. Ya. Oke, sehingga nggak bisa dulu masih pesantren, masih orsos, seperti itu polanya. Nah, sekarang sudah bergeser menjadi ormas. Ini berarti lebih terbuka. Dia harus memajang, menempelkan itu namanya itu memampang ya. Nah, display gitu ya. Apa yang menjadi visinya, misinya dan seterusnya. Strukturnya dan yang lainnya itu harus terlihat karena dia berarti sudah mulai membuka diri. Tadi lebih tertutup, sekarang lebih membuka diri. Yang ketiga, di 2011 bukan sekedar ormas lagi, tetapi sudah menjadi ya badan perkumpulan. Apa bedanya? Badan perkumpulan ini berarti seluruh aset itu milik organisasi. Ini memberikan satu pelajaran bagi saya dan kita semua bahwa perjalanan waktu ini itu akan berkait dengan tantangan-tantangan perkembangan zaman. Kenapa Hidayatullah merubah diri tidak hanya menjadi orsos, tapi kemudian menjadi ormas, itu karena tantangan zaman. Zamannya memang membutuhkan seperti itu. Kenapa sekarang menjadi perkumpulan? Karena kebutuhan pergerakannya memang seperti itu. Ini sudah menjadi ijtihad daripada ustadz-ustadz kita, senior-senior kita untuk kemudian bagaimana lembaga kita ini
bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Karena kalau tidak, kita bisa ketinggalan. Contoh sederhananya, saat ini ketika jalan di depan itu dibuka, maka yang membuka pertama kali apa, Ustaz? Kendaraan apa yang dipakai untuk membuka jalan pertama itu? Doser, Pak, ya. Oke. Begitu sudah diladrik, kemudian ada pengerasan, lalu dipasang aspal, kira-kira kendaraan pertama itu masih boleh lewat situ enggak? Sudah enggak boleh ya? Berarti dia harus memodifikasi. Dia boleh lewat masih, Pak. Caranya apa? Ganti bannya. Ya. Diganti bannya, Pak, supaya tidak merusak jalan. Itu namanya memodifikasi sesuai dengan perkembangan. Ini penting bagi kita, ya, supaya tidak ada lagi diskursus pertentangan di antara kita, perdebatan yang dulu itu begini, ya, Riolo begini, ya, zaman Bien itu begini, itu tidak boleh terlalu muncul terus gitu ya. Itu bisa menafikan orang yang mau maju ke depan. Ya, maka dulu di sini pakai traktor, iya, sekarang sudah aspal, Pak, di sini. Jadi bagaimana? Ya, pakailah traktor yang sudah pakai ban karet misal. Nah, itu urusan lah, ya, strategi itu. Baik, saat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita mengenal sedikit pendiri Hidayatullah. Ustadz Abdullah Said, ya. Ini bagi adik-adik saja yang belum kenal. Kalau Ustadz Joko insya Allah sudah kenal semua itu, Ustadz, ya. Selain Ustadz, ada yang mengenal Ustadz Usman Palese? Kenal, Ustadz, ya? Pernah bertemu dengan Ustadz Usman Palese? Pernah, ya? Alhamdulillah. Yang kedua, Ustadz Hasim. Ustadz Hasim insya Allah biasa ketemu, ya. Oke. Pernah bertemu dengan Ustadz Hasan Ibrahim? Pernah bertemu dengan Hasan Suraji? Itu mertua saya, Pak, bukan pendiri, ya. Itu. Yang keempat ini yang meninggal kemarin, ya, Ustadz Nazir yang di Lampung. Itu salah satu pendiri Hidayatullah. Oke. Insya Allah ini materi kita lewatkan karena kita anggap udah inilah. Tapi insya Allah ketua-ketua DPD sudah kenal semua dengan 5 pendiri ini, ya. Insya Allah. Yang masih hidup tinggal siapa, Ustaz? Ya, tinggal Ustaz Hasim, ya. Ini bicara tentang sejarah kepemimpinan Hidayatullah. Ustadz Abdullah Said kalau resminya 1973, maka beliau sampai 1998. Itu kepemimpinan pertama. Meninggal beliau 1998, heboh. Apakah Hidayatullah berlanjut, terus hidup, eksis, atau kemudian bubar? Layaknya pesantren milik pribadi. Begitu hilang kiainya, kemungkinan hilang itu pondok pesantrennya. Terjadi perdebatan, siapakah orang yang pantas untuk memimpin Hidayatullah pada periode selanjutnya? Padahal di sana masih ada 3 pendiri Hidayatullah yang aktif di Hidayatullah. Ya, Ustadz Nazir Hasan tidak aktif, tapi Ustadz Usman Palese masih aktif, Ustadz Hashim dan Ustadz Hasan. Kira-kira kalau menurut antum ini yang seharusnya pantas menjadi pemimpin itu adalah mereka yang ikut mendirikan. Ya. Tapi kenapa bukan orang yang ikut mendirikan yang kemudian menjadi pengganti Allahu Yarham Abdullah Said, tapi kok malah memilih Kiai Haji Abdurrahman Muhammad? Ada yang bisa memberikan komentar? Kira-kira Pak Ketua DPW, apa kira-kira menurut analisis antum kenapa beliau justru tidak memajukan ketiga pendiri, tapi justru membaiat Ustadz Abdurrahman Muhammad? Kalau kira-kira menurut Pak analisis Pak Ketua DPW ini, kan sudah 3 periode, Ustadz, ya, Ketua DPW. Ya. 4 periode, ya, 4 periode.
Masya Allah. Analisisnya sudah tajam itu, Ustaz. Apa kira-kira, Ustaz? Kenapa kira-kira bukan para pendiri? Dan pendiri bisa aja berebut, saya yang pantas ini, bos. Saya bersama-sama Ustaz Abdullah Said sakit, sulit. Tapi kok dia yang diangkat? Kira-kira bagaimana, Ustaz? Ketawaduan pada pendiri, Masya Allah. Ustaz senior yang lain, kira-kira mungkin punya pendapat, Ustaz, atau pernah mengikuti sejarah bagaimana beralihnya kepemimpinan Hidayatullah. Ya. Ya, nanti dulu pertanyaannya, Ustaz. Iya. Dari situ ya. Ini Abdullah Said meninggal. Ya. Meninggal. Ya. Historinya Ustaz Abdurrahman Muhammad dan pergerakan gitu ya. Oke. Apalagi, Ustaz? Kira-kira yang terlibat ini? Ya, salah satu tawaduknya gitu ya. Oke. Ini Ustadz Abdul Qadir Abdullah itu sudah mengatakan, saya tidak akan pulang ke Manado, ke tempat tugas saya sampai ada pemimpin yang terpilih. Ini panas, Pak, suasana itu. Ya. Luar biasa ini. Ini sampai ustadz-ustadz itu yang dari Surabaya, Ustadz Rahman, Ustadz Amim, apa semua datang semua. Tidak ada yang mau pergi sebelum jelas ini siapa pemimpin kita ini. Ya, silakan. Kepemimpinan di Hidayatullah itu sama terhadap hidup. Jadi seakan-akan Indonesia itu memang kapasitasnya bukan kapasitas materi atau apa. Kalau di luar itu kan kadang-kadang justru itu jabatan itu kejar ya. Tapi di sini itu untuk tanggung jawab. Sepertinya mereka ini orang-orang yang memang tidak berharap kepada materi, kemudian berharap kepada jabatan gitu ya, kehormatan gitu ya. Yang mereka inginkan itu bagaimana organisasi ini jalan dan ada orang yang benar-benar ikhlas gitu. Dan itu termasuk juga di situ kita melihat begitu ikhlasnya mereka ya. Menurut saya ketiga pendiri itu menyerahkan kepada orang yang sebenarnya bukan pendiri gitu, tetapi menurut mereka layak gitu. Karena kepemimpinannya bukan ditentukan oleh kapasitas otak atau apa gitu ya. Apalagi sitas gitu ya. Iya. Masya Allah. Tadi Pak beliau mau juga ini. Tambahkan sedikit. Ya, banyak juga boleh. Yang sedikit. Yang pernah saya dengar gitu ya. Cerita-cerita dari kader-kader Hidayatullah. Ustaz Rahman ini di masa pelarian saat selesai dari Makassar karena Sudiloto dia pemberantasan singgah di rumah beliau yang di Parepare ya. Betul. Kemudian di situ itulah pertama kali mungkin seperti ketemu partner ya antara Ustaz Rahman dengan beliau itu istilahnya sempat menginap di sana, melindungi, menyelamatkan seperti itu ya. Kira-kira ya kayak Abu Bakar dengan Rasulullah, jadinya seperti itulah. Ada benang merah garis perjuangan Hidayatullah itu dari cerita itu. Kemudian juga ketika kemudian beliau bergabung di Hidayatullah juga loyalitasnya luar biasa dan ibadahnya juga diakui oleh nilai spiritualitasnya, ibadahnya. Sempat di Bontang kalau tidak salah beliau itu suruh menyerahkan hasil penggalangan dana Ramadan yang langsung diserahkan semuanya tanpa alasan tertentu. Sebenarnya tidak ada cerita sekarang ini lagi membangun lagi apa begitu ya.
Itu yang pernah saya dengar saja. Jadi kayak memang Abdullah sudah meninggal ya, tapi barangkali sinyal-sinyal garis benang merah perjuangan itu mengarah ke beliau. Kira-kira seperti itu. Baik, Masya Allah ya. Oke. Kayaknya Pak Joko mau juga berkomentar ini. Sudah banyak ya. Baik, ini yang menarik ya. Jadi kita kembali ke suratnya ini tadi. Suratnya Abdullah Said kepada Ustadz Hashim. Persis yang beliau katakan tadi itu. Ya, ini bukan persoalan orang itu dilihat dari segi kapasitas keilmuannya semata, bukan keseniorannya semata, tetapi dia harus dibingkai dalam ruang lingkup akidah. Siapa orang yang paling tepat ini? Maka harus dilakukan syuro. Ya. Dan alhamdulillah ya, para pemimpin Hidayatullah itu berbesar hati. Pendiri ini tidak merasa dia orang yang paling pantas untuk mengemban amanah tanggung jawab kepemimpinan di Hidayatullah, karena mereka sudah tahu persis bagaimana beratnya tanggung jawab kepemimpinan di Hidayatullah itu. Karena ada janji setia Pak yang harus dilakukan. Ketika orang berjanji setia, maka hidupnya itu Anda akan pertanggungjawabkan di dunia sampai di akhirat, Pak. Udah pula pendapatan tidak tetap ya Pak ya, meskipun tetap berpendapatan gitu kan, ya, ya tetap berpendapatan meskipun tidak tetap volumenya. Sementara tanggung jawabnya itu bukan hanya dunia tapi akhirat. Ini yang mahal ini Pak. Makanya di Hidayatullah kalau ada orang mau diangkat ketua itu rata-rata ya secara umum itu menolak gitu. Kenapa? Sudah dibayangkan, Masya Allah beratnya ini ya. Tapi tidak tahulah kalau sudah kaya Hidayatullah ini, apakah masih begitu mindsetnya itu atau mentalnya gitu ya. Masya Allah. Ini luar biasa beliau ini ya. Karena memang punya juga rekam jejak sebagai seorang pergerakan. Ya. Allah ya Ramudal saya tidak jelas-jelas menunjuk bahwa begini, tidak. Tetapi betul-betul dari musyawarah yang dilakukan oleh para pendiri Hidayatullah dan ustadz-ustadz senior Hidayatullah saat itu. Ya, Masya Allah. Ini yang luar biasa. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena ada masanya Ustadz Abdurrahman Muhammad akan meninggalkan Hidayatullah. Dalam artian dipanggil oleh Allah. Pada saat itu bagaimana proses-proses kepemimpinan kita? Apakah nilai-nilai yang sudah ya diwariskan oleh pendiri Hidayatullah dan para sahabatnya itu, apakah masih akan terjaga atau terjadi sebuah proses yang semakin menjauh dari nilai-nilai tersebut? Ya. Karena umur beliau katakan kemarin sudah 77 kalau tidak salah. 70 belum sampai. 70 berapa ya? Sudah lewat. Kalau Abdullah Said 77 umurnya. Karena dia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Nah, terus ada namanya kepemimpinan eksekutif. Ini Pak yang di bawah ini adalah kepemimpinan eksekutif. Ya. Kenapa ini dilakukan? Karena pendiri kepemimpin umum Hidayatullah itu menganggap bahwa kualitasnya, kapasitasnya ya, terlepas dari isi tasnya itu bahwa dia tidak seperti Allah yang Abdullah Said. Beliau merasa tidak punya wibawa sebesar beliau, sebesar pendiri. Ya. Kenapa? Karena di situ ada senior, ada pendiri, ada perintis, sementara dia datang di belakangan. Maka beliau berijtihad untuk kemudian membuat namanya kepemimpinan kolektif. Maka dipilihlah ini yang namanya Dewan Eksekutif. Ustadz Hasan Ibrahim, ya, Ustadz yang kedua ini Ustadz siapa, Pak? Ya, jangan sampai ada yang tidak kenal Pak, ini ya. Surabaya. Ini. Kecuali yang tidak pernah ke Surabaya. Ini Ustadz Abdurrahman, ya. Sekarang menjadi anggota Dewan Pertimbangan di Hidayatullah.
Yang selanjutnya ini yang pernah menjadi ketua itu adalah ini yang paling terkenal se-Indonesia ya. Nah ini Pak Ustadz Dulmanan ya, kenal semua DPD ya Sumatera Selatan ya, Insyaallah. Nah ini yang terakhir Ustadz Nasirul Haq. Nah, seangkatannya Ustadz Arif dan seangkatannya Ustadz Asdar. Tahu siapa lagi, ada lagi nggak keangkatannya? Jadi begini-gini beliau temannya ketua umum Pak ya. Jadi hati-hati. Yo gitu. Jadi salah senggol repot kita. Ya, jadi meskipun itu tidak terjadi Pak, ya. Karena ketua umum kita ini termasuk betul-betul menjaga itu ya. Jangankan kita atau lingkaran yang dekat dengan dia seperti seangkatannya, di lingkup keluarga kadang-kadang juga Masya Allah beliau membatasi itu. Ya. Kadang-kadang kita ini kan mungkin sebagai ketua yayasan kah ya, datang keluarga mau pakai mobil langsung ambil aja. Saya ini ketua yayasan di sini. Saya pegang semua apa-apa di sini, ya. Wah, itu kalau beliau enggak, dia menjaga sekali itu. Ya, menjaga sekali itu. Karena kadang kita ini yang agak-agak membuat ruwet ini persoalan organisasi adalah karena kadang kita tidak bisa bedakan antara mana masalah organisasi dan mana urusan pribadi. Ya, kalau sesekali tercampur ya enggak apa-apa lah. Tapi kalau sering-sering Pak, ini berbahaya. Ya, kan ya menyatu ya. Nah, okay. Jadi itu berjaga-jaga Pak. Ya. Apa kurangnya Utsman bin Affan sebagai seorang sahabat di mata Rasulullah dan para sahabat yang lain? Tapi toh tetap dia dianggap sebagai orang yang bagi sekelompok orang yang ingin menjatuhkan dia dianggap apa? Dihembuskan yang namanya nepotisme. Kenapa? Dia mengangkat beberapa pejabat itu dari golongan keluarganya. Padahal dia kualitasnya sahabat. Siapa kita yang mau menilai sahabat? Tapi begitulah kondisi lingkungan dan masyarakat. Meski kita anggap dia ini bisa profesional, tapi karena dia melekat dengan kita sebagai keluarga, kadang-kadang itu yang membuat lingkungan itu sulit untuk menerima. Ya, masalah. Pada profesional kerjanya itu. Tapi apa yang akan dihembuskan? Keluarganya aja diangkat, keluarganya aja dipilih. Ya, itu berbahaya. Oke. Jati diri hidayatullah. Kita akan bicara tentang jati diri hidayatullah. Saya kembalikan Pak, saya mau tanya, sudah hafal jati diri hidayatullah ya? Insyaallah sudah, alhamdulillah. Ya. Boleh dites Pak Ustaz Lukman? Jangan dites lah, tidak boleh Pak ya. Ya, jangan. Yang pertama sistematika wahyu. Terus yang kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga al-harokah. Yang keempat imamah. Ya, yang kelima. Nah, yang keenam wasatiyah biasanya itu Ustaz. Ini mungkin salah dia. Kalau di buku panduan itu yang keenam wasatiyah ya. Nah, yang kelima apa? Ya. Maka saya menyingkatnya dengan SAI Jawa. Sistematika wahyu. A pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, A kedua al-harokah al-jadiyah, I-nya imam jamaah, Ja. Wah. Maksudnya. Jadi dari Jawa ini sebenarnya nih Pak ya. Sai Jawa. Nah, itu untuk memudahkan menghafalnya. Oke. Sudah hafal ya? Jati diri hidayatullah ya. Siapa yang belum marhala wusta Pak? Angkat tangan. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada program nanti melakukan kegiatan marhala wusta. Apakah gabung sama Jambi, gabung sama Babel, gabung sama yang lain silahkan. Ya. Apa kaitannya yang marhala ula? Berarti dia belum marhala wusta. Ya. Yang lain sudah wusta berarti semua kan? Sudah Pak ya? Oke. Pertanyaan saya terkait dengan yang marhala wusta.
Apa tujuan marhala Ustaz? Ustaz nih pertanyaannya nih rumit-rumit kayaknya. Ya. Ada yang tahu Pak? Apa tujuannya marhala Ustaz? Ya. Apa targetnya seorang itu setelah dia marhala Ustaz? Target yang ingin dicapai? Menjadi kader penggerak. Ya, menjadi kader penggerak dan bergerak-gerak. Nah, itu dia. Ya. Jadi harus menjadi kader penggerak, Pak. Maka siapa yang sudah marhala Ustaz nggak boleh diam, Pak, sebenarnya itu ya. Kualitasnya itu nggak boleh lagi diam-diam menunggu aja. Nggak ada inisiatif, nggak boleh. Kenapa? Dia sudah dilabelkan sebagai seorang alumni Ustaz. Maka alumni Ustaz itu kalau dipahami betul, salah satu targetnya adalah outputnya menjadi seorang penggerak. Ya. Jadi bukan sekedar gerak-gerak, tapi penggerak dia. Penggerak itu berarti dia mengambil inisiatif. Dia menjadi seorang inisiator. Dia menjadi generator. Dia menjadi motivator. Dia menjadi, jangan jadi koruptor. Nah, itu dia yang terakhir. Dia bahaya itu, Pak. Nah, apalagi itu. Ya. Ini penting ini memahami. Kamu sudah Ustaz, sudah. Bagaimana perkembangan? Tidak ada harapan, Pak. Ini kayaknya kering tempatnya. Donatur susah betul dicari, ya. Nah, ini bahaya nih, Pak, ya. Ini harus ditanamkan ulang bahwa kemudian disuruh membaca Al-Quran berapa juz sehari, Pak? Susah jawabnya. Susah menjawab itu. Iya. 1 juz, Pak, 1 hari. Itu minimal. Kalau ketua DPW harus tambah. Kenapa? Bebannya terlalu berat. Sebagai ketua DPW, ya. Mau Jambi, mau Sumatera Selatan, mau Waikanan. Waikanan bukan DPW, ya. Apalagi murabi. Wah, ini lebih berat lagi, Pak. Ini murabi itu kan pekerjaan Tuhan diambil, ya. Ini murabi itu. Ini berat, Pak, murabi itu, ya Allah. Kalau sholat lail dia harus lebih dari kita, ya, yang bukan murabi. Kalau baca Quran dia harus lebih daripada yang bukan murabi. Tapi bukan berarti kita 11 rakaat dia 12 rakaat, bukan, ya. Bukan, kalau kuantitasnya sudah terpenuhi berarti kualitasnya. Ya. Misal sujud kita cuma 1 menit, sujud beliau-beliau ini sampai 2 menit, 3 menit, Pak. Itu dalam amalan-amalannya, ya. Kalau toh belum sampai ke situ, beliau sedang berproses, ya. Karena ini kan ditunjuk murabi, karena dianggap tidak ada lagi orang yang setia. Itu ya persoalannya itu. Karena kalau mau distandarkan murabi kita, tidak ada kita yang masuk ini, Pak, murabi. Tidak ada yang mau itu. Ustadz Jopri mana siap jadi murabi, Ustadz Joko mana siap jadi murabi kalau dipasang standarnya. Bagaimana? Hafal Al-Quran. Ya, insya Allah kalau juz 30 kita selesai lah, ya. Tapi kalau 30 juz, Masya Allah. Terpaksa Al-Buruj dibaca kan. Nah, ini luar biasa nih perjuangan kita ini, ya. Masya Allah. Ini jati diri, ya. Ini dikupas jati diri ini. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah halakosto semua ini sudah, ya? Berarti Ustaz, ya? Sudah. Nah, ketua DPD Lahat. Mana ketua DPD Lahat? Karena saya kenal akrab, jadi saya tanya aja, Pak, gitu, ya. Yang lain tetap berani saya tanya itu. Nanti saya tidak bisa pulang, kempes ban. Nah, ya, halako ustadznya sudah sampai pembahasan apa? Jati dirinya. Tanyalah. Oh, belum. Belum Ustaz. Iya. Sudah, tapi dari panitia jarang ikut. Oh, itu ya. Oke, siapa yang jalan halako ustadznya? Berjalan. Halako ustadznya berjalan, siapa angkat tangan? Nah, berjalan Ustaz, ya. Sekarang sudah pembahasan apa? Imamah wal jamaah. Imamah jamaah. Berarti sudah yang keempat, ya. Bab yang keempat. Sudah sampai poin mana dari imamah jamaah? Belum. Wah, ya, jangan lagi murabi mau disalahkan, Pak. Itu kita justru kita ini